Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya akan mengulas ya Innova G yang facelift ini. Kita akan compare dengan Innova V, dimana total ada 22 perbedaan, dimana untuk yang facelift ini ada selisih harga nggak jauh beda dengan model yang lama, yaitu sekitar 52 juta. Dan inilah tipe G dan sebelahnya adalah tipe V. Kita akan lihat komparasi apa saja perbedaan, dimana Anda harus mengeluarkan dana 52 juta itu untuk kelebihan dan kekurangan jika Anda membeli yang tipe G. Yuk kita lanjut, kita face to head untuk yang G dan tipe V berikut ini. Inilah Innova yang tipe G diesel, dimana perubahannya di grillnya dan bumper body depan udah kelihatan ya. Sayangnya lampu nggak ada perubahan sama sekali, nggak dipasangin DRL. Lampu masih menggunakan konsep lampu yang lama, hanya perubahan di bagian bumpernya sudah menggunakan bumper model baru dengan pemisahan fog lamp dan lampu sen, dimana kalau yang G ini dia doff seperti ini ya, sama kalau tipe V juga doff bandingan dengan yang Venturer, dia lebih glossy seperti ini. Nah, bumper konsepnya hampir sama semua, kita lihat bisa dengan yang V, kalian kita compare ya. Nah, ini yang V, ini yang G. Grillnya kita lihat sama-sama, dengan coraknya sama, krom-krom juga sama. Kalau yang V, dia coraknya seperti ini. Desain grillnya belum ada 360. Desain grill tipe G juga seperti ini. Jadi saat Anda memilih G dan V, yang Anda pertimbangkan adalah dari desain wajahnya itu berbeda di, sekali lagi beda di desain lampunya. Dia udah sama kayak di Venturer. Kalau desain grillnya itu sama. Kita lihat sekali lagi perbedaan grillnya. Oke, dan ini grill dari tipe G. Oke, dari wajah sudah, kita lihat dari sampingnya. Kalau velg sama-sama menggunakan ring 16, profil bannya sama seperti ini. Di bagian sampingnya seperti ini. Dan sayangnya untuk tipe G lagi-lagi belum menyematkan elektrik untuk foldingnya ya. Kita lihat ke sekilas di bagian dalamnya. Nah, ini dia. Nah, ini ya, nggak ada untuk foldingnya ya, elektrik foldingnya. Jadi sangat disayangkan untuk kelas Innova meskipun G itu bisa dibilang nggak sebanding dengan harga yang 300-an kalah dengan Avanza, Calya yang sudah bisa folding mirrornya. Inilah bagian sampingnya. Kemudian untuk panel-panel chrome juga nggak ada seperti di Venturer. Oke, dari samping ini yang tipe G, kemudian yang samping tipe V, bannya profil sama. Kalau yang tipe V dia udah elektrik, tapi belum ada 360 kameranya. Dari samping tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan tipe G dan V. Oke, kita langsung ke bagian belakangnya. Bagian belakang tipe G sama, nggak ada perubahan, dengan shark fin antena, rear spoilernya, dan ini yang baru dengan ada tambahan kamera parkirnya di sini. Cuman tidak ada penambahan aksen black piano dan black di situ, black dove seperti di tipe V maupun di tipe Venturer. Sensor parkir tetap 2 titik. Bagian belakangnya juga nggak ada perubahan apa-apa, bumpernya sama, lampu-lampunya juga sama. Kalau yang TRD itu ada mode guard dengan TRD nya, kalau yang ini udah nggak ada ya.
Oke, kita lihat bagian tipe V-nya sekaligus memperlihatkan lagi bagian belakangnya. Ada rear defoggernya di tipe V, kemudian untuk tipe G masih belum ada di rear defogger. Bagian belakang bumper 4 titik sensor parkir. Dan ini sama seperti yang ada di Venturer, kesannya lebih mewah, elegan, black glossy plus black dove. Yap. Oke, kita lanjut ke bagian dalam juga kita lihat sama-sama. Nah, ini kalau bagian samping-samping bisa kelihatan sama-sama ya. Nah, so nggak ada perbedaan untuk sampingnya, talang air sama semua. Oke, lanjut ke bagian dalam. Yang berubah tuh dari ini, coraknya bukan corak coklat terang, tapi sekarang udah menggunakan coklat tua seperti ini, dimana nggak terlalu mudah kotor banget dibandingkan model yang sebelumnya. Nah, belum all auto, kemudian belum ada yang tadi saya bilang untuk retract. Kemudian di bagian dalamnya joknya juga berubah menjadi coklat tua. Kemudian ini untuk reclining dan high adjusternya masih manual, sama di tipe V juga. Konsepnya juga masih sama, hanya beda warna. Setirnya juga belum ada perubahan apa-apa, dimana setirnya masih konsep yang Innova lama, belum ada aksen bootnya. Dan ini untuk cup holdernya, lampu juga belum auto. Wah, apalagi wipernya, jadi untuk steering switch masih sama, plug. Dari untuk dalam-dalamnya nih semua sama sih, nggak ada perubahan, dan masih menggunakan lampu bolam dan masih sama ada untuk penyimpanan kacamata. Di bagian audionya ini ada perubahan, kemudian ini di MID-nya nggak ada perubahan. Nah, ini untuk lampu-lampu masih sama ya. Kemudian di bagian sini ada untuk infinity mirror, tapi cuma nggak ada lampunya. Oke, kunci juga masih sama, nggak ada perubahan juga. Maju mundur juga sama, masih manual. Masuk ke dalam ruang kabin dari Innova. Untuk steering masih sama ya, untuk pengaturan MID-nya yang kecil itu juga sama, nggak ada perbedaan. Kemudian untuk AC-nya juga belum dirubah menjadi digital. Untuk audionya ini yang berubah konsep ya, dimana lagi-lagi menambahkan untuk ganjil genap, dimana kayak di Jakarta tampilan baru tapi hampir sama konsepnya, dimana nah cuman ini berbeda ya, desain grafisnya, konsepnya baru, USB, ada tailing juga, nice. Cuman gitu kayak geser-geser nggak bisa nih. Oke, menunya di sini, Bluetooth teleponnya ada. Kemudian kita coba untuk kamera parkir, sudah ada. Seperti yang di Venturer juga sama, belum ikut gerak. Kemudian di bagian sisi AC-nya dilengkapi stability control dan traction control, cuman untuk ionnya dihilangkan. Kemudian panel-panelnya masih belum menggunakan wood panel, masih menggunakan panel-panel yang seperti ini, masih silver atau warna grey seperti ini ya. Cool box masih tetap ada. Di sini masih bisa terasa ini cool box-nya semburannya. Kemudian di sini untuk penyimpanan storage juga masih sama. Untuk AC, panel AC juga yang di belakang belum ada perubahan apa-apa ya. Nah, itu yang di tipe G. Nanti kita akan sama-sama lihat di tipe V. Dan kita juga lihat ya pendarahan lampunya bagaimana. Kita akan nanti lihat sama-sama juga. Kalau ini yang tipe G, interiornya seperti ini dan MID-nya seperti ini. Sekali lagi, MID nggak ada berubah, AC nggak berubah, hanya perubahan di audio yang kesannya lebih mewah, lebih eye-catching, dan konsepnya baru. Itu sih kalau bagi saya. Oke, sebelum lihat lampu, kita lihat pindah ke bagian belakang sebentar.
Nah, untuk bagian belakangnya dia masih sama juga, tapi dengan konsep warna coklat gelap. Kemudian joknya seperti ini. Dan belum ada rear seat entertainment-nya tentunya ya. Nah, ini panel AC-nya nggak ada perubahan. Lampu kabin juga sama. Bangku-bangku belakang belum ada penambahan armrest. Seperti itu. Belum ada meja juga, tapi ada kantongnya, ada untuk gantungan. Jadi ini semua sama. Jadi untuk ruang kabin dan ruang dashboard Innova G diesel. Inilah Innova G diesel. Sekarang kita akan lihat kendaraan lampunya, di mana dia belum menggunakan DRL dan masih menggunakan lampu yang sama. Kendaraan lampu sennya sama. Inilah Innova G. Sekarang kita akan beralih ke Innova V. Tambahan lagi ya, untuk lampu-lampunya, untuk fog lamp tipe G itu masih belum LED dan masih menggunakan model fog lamp warna kuning atau bohlam seperti ini. Dibandingkan dengan sang kakak-kakaknya yang sudah menggunakan LED. Nanti kita perlihatkan yang juga yang tipe V. Sekali lagi untuk sebagai komparasi. Dan inilah yang untuk tipe V. Penerangan lampunya sama seperti di Venturer punya. Dimana ternyata fungsinya dia udah menjadi DRL, bukan hanya lampu kota aja seperti di kelas tipe G yang hanya sebagai lampu kota. Ternyata di posisi auto dia bisa on dan off. Oke, lanjut ke bagian depan. Kalau tadi samping-samping udah, kalau samping dibandingkan tipe G, dia lebih kesannya mewah ya, dengan chrome seperti ini, panel chrome seperti ini, dan sudah ada elektrik untuk retract-nya. Sudah ada untuk panel retract untuk, cuman belum otomatis. Kemudian di tipe G juga nggak ada panel wood. Kemudian ada ambient untuk kuncinya. Kalau sensor-sensor ini tetap sama. Kemudian steering switch-nya juga berbeda, atau kembali ya, steering switch kemudian setirnya di tipe G dan tipe V berbeda. Dia lebih lengkap karena MID-nya lebih gede atau sama dengan Venturer. Corak di joknya sama seperti yang model sebelumnya, hanya saja warnanya coklat gelap. Itu dia. Oke, tegak sama, ada ambient light di sini. Warna birunya. Kemudian untuk kaca dia udah otomatis ada lampunya. Sama seperti di Venturer juga ada ya, tadi memang belum disebut. Yang Venturer juga sama seperti itu. Kesan-kesan mewahnya dengan wood panel seperti ini. Dimana tipe G nggak ada. Panel AC-nya audio head unit juga berbeda di sini. Belum ada panel AC ion, dan ini kebetulan yang manual. Kita lihat bagian tengah. Nah, bagian tengah itu kesan mewah dengan corak silver kayak gini, yang di tipe G biasa nggak ada. Kemudian juga emblem Innova-nya dia bukan plate, tapi ini kayak semacam apa ya, kalau Venturer tadi plate ya. Kemudian ada rear seat entertainment, cuman bedanya dengan yang tipe Venturer ini, dia kalau Venturer tuh bisa sampai melipat sampai bawah. Kalau yang V itu sama seperti model yang sebelumnya. Nih, ini ada max di sini, maksimalnya di sini. Kemudian dari ambient light-nya sama, gak ada perbedaan dengan Venturer. Kemudian ada armrest di sini. Nah, ada armrestnya plus cup holdernya di sini. Innova G nggak ada. Jadi kemewahan-kemewahan ini yang disuguhkan dari tipe V dibandingkan tipe G. Ini ada meja juga. Kita akan masuk ke bagian dalam di ruang kabinnya.
Ruang kabinnya seperti ini. Dan belum electric starter. Nah, ini loh. Ini tadi MID-nya untuk animasinya sama ya dengan Venturer. Kok eman ya? Harusnya dibedain dikit lah. Ini kita bisa milih bahasa. Nah, ini tampilan head unitnya seperti ini. Belum ada ion AC, traction control dan apa namanya, ion stability control masih ada, cuman ion AC nggak ada. Kayak lebih ada glossy-nya gini ya. Sayangnya saya yang V manual tuh belum lihat, soalnya belum cek juga yang di model sebelumnya. Tipe G yang ini, yang tipe V meskipun manual dia kelihatan lebih mewah juga. Ini yang panel woodnya, ini untuk chillernya. Kemudian ini, nah ini yang beda juga. Di sini soft opening, tipe G itu nggak soft opening. Panel AC sama. Kemudian console box juga sama, cuman belum ada untuk tambahan port. Di sini juga nggak ada tambahan port apa-apa, cuman portnya di sini ya. Untuk power outletnya nggak ada namanya wireless charging. Nah, kemudian saya akan coba ulas dari head unitnya. Tampilan baru, ada voice command juga, USB, Bluetooth, iPod, pengaturannya. Ada Miracast juga, jadi lebih advance di sini pengaturannya ketimbang di tipe G. Kemudian di tipe ini pastinya sama sih, nggak ada perbedaan dengan yang di Venturer. Informasinya sama. Kemudian untuk mundurnya sama, fix. Jadi ketiga saudara ini fix, dia nggak bisa ngikut. Sama-sama ada tempat kacamatanya di sini. Kita juga lihat sini juga ada vanity mirror plus ada automatic lampunya kalau sudah kita buka. Sama di Venturer juga ya. Oke. Nah, itulah dari perbedaan-perbedaan yang ada di keluarga Innova. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan lagi perlihatkan di bagian depannya di Innova. Dan inilah Innova yang tipe V, dimana bagian lampu utamanya sama seperti di Venturer, fog lampnya juga sama. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Demikian ulasan sekilas terkait Innova Reborn 2020 facelift tipe G, tipe V, dan Venturer. Tipe Venturer bisa dilihat video sebelumnya dan komparasi G dan V yang ini. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya baik di dunia otomotif maupun gadget. Sampai jumpa and bye-bye.